Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video hari ini Bapak akan melanjutkan materi kemarin, masih tentang vektor tetapi sebabnya yang berbeda. Oke, pembagian ruas garis dengan perbandingan M dibanding N. Misalkan ada suatu garis AB, kemudian ada suatu titik R, di mana titik R membagi garis AB menjadi dua bagian dengan perbandingan M dibanding N. Maka AR dibanding RB itu sama dengan M dibanding N. Jelas ya sampai sini ya. Jadi Bapak ulangi lagi, ada suatu garis AB kemudian ada suatu titik R, dan di mana titik R ini membagi garis AB menjadi dua bagian mengakibatkan perbandingan M dibanding N. Nah, M dibanding N karena R-nya posisinya di sini, berarti M itu adalah AR, sedangkan di sini N adalah RB dengan arah yang sama. Berarti M-nya kalau dilihat berdasarkan vektor, M-nya bernilai positif, N-nya juga bernilai positif. AR dibanding RB sama-sama arahnya sama sehingga sama-sama positif. Berarti M dibanding N. Kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, nanti ada 3 kondisi ya. Ini Bapak jelaskan 2 dulu. Misalkan ada suatu garis AB, kemudian ada suatu titik R, di mana titik R ini membagi garis AB menjadi dua bagian, tetapi R-nya berada di luar. Kayak gini. Maka menimbulkan suatu perbandingan M dibanding R. Nah, otomatis perbandingan M dibanding R, M dibanding N sama. Perbandingannya sama ya, M banding N. Jika kita lihat berdasarkan panjangnya ini, otomatis kan panjangnya sama. Ini juga panjangnya ini juga panjangnya sama dengan ini. Otomatis sama-sama menjadi dua bagian dengan perbandingan yang sama, M dibanding N. Tetapi ingat, pada kasus ini kita akan mengerjakan berdasarkan vektor, dan yang kita cari nantinya juga yang namanya vektor posisi, sehingga arah itu akan menjadi tolak ukur yang pertama, baru panjang dan arah ya sama-sama ya. Kalau kita lihat berdasarkan panjang, perbandingannya sama, M banding N, tidak ada perbandingan M banding NM, tidak ada, karena perbandingan berdasarkan besar atau besarnya saja, ukurannya saja, itu pasti perbandingannya selalu bernilai positif, tapi berbeda jika kita melihat arahnya, karena R ini berada di luar, mengakibatkan AR dibanding RB itu sama dengan M dibanding min N. Kondisi yang kedua. Jadi apa tadi? Kalau kondisi yang pertama, R membagi garis AB menjadi dua bagian dan R terletak di dalam, maka perbandingan AR banding RB itu sama dengan M banding N. Tetapi jika R membagi AB menjadi dua bagian, di mana R terletak di luar, maka AR dibanding RB itu menjadi M dibanding N. Jelas? Kondisi yang ketiga, jika
R membagi AB sama panjang, atau R membagi AB tepat di tengah, maka akan mengakibatkan perbandingan panjang ini dan panjang ini akan sama karena R membagi AB tepat di tengah. Perbandingannya sama, yaitu M sama dengan N. Dari panjang di sini itu sama dengan di sini. Perbandingannya 1:1 selalu ya. Itu kondisi yang ketiga. Jadi ini kondisi yang pertama, R-nya di dalam. Kondisi yang kedua, R-nya di luar, perbandingannya negatif. Kondisi yang ketiga, R-nya di dalam tetapi membagi sama besar. Dengan perbandingannya pasti 1:1. Bisa dipahami? Silakan nanti diputar-putar lagi sampai paham, karena ini ada 3 kondisi ini. 3 kondisi ini nantinya akan mengakibatkan 3 rumus yang berbeda. Jadi kalian harus pahami kondisi 1, 2, dan 3, baru menurunkan rumus yang ada sesuai kondisi tersebut. Karena dengan kondisi yang berbeda rumusnya juga berbeda. Apa lanjut ya? Rumus pembagian dalam bentuk ini vektor, maaf, bukan koordinat. Ini dalam bentuk vektor. Rumus pembagian dalam bentuk vektor. Perhatikan gambar. Ada suatu vektor posisi yang berawalan dari titik O, pangkal O. Vektor posisi A, vektor posisi B, vektor posisi R. Dikenal dengan vektor posisi OA yaitu vektor A, vektor posisi OR dengan vektor R, dan vektor posisi OB dengan vektor B. Perhatikan garis AB antara titik A dan vektor B. Dia ada suatu vektor R berada di dalam. R ini berada di antara garis AB. Jadi vektor R ini membagi vektor A dan vektor B menjadi 2 bagian dengan perbandingan. Jadi di antara titik A dan B itu ada vektor M, R, dengan perbandingan membagi. Intinya kalau vektor ujung dari A dan B jika kita hubungkan, ini akan menjadi garis, dan titik R ini membagi garis AB pada suatu di antara garis AB mengakibatkan perbandingan M dan N. Jadi ini M, ini N. Maaf sebentar. Ya. Apa lanjut? Pada kasus gambar ini yang diketahui, soalnya nanti bentuknya kayak gini, nak. Diketahui suatu vektor posisi A, suatu vektor bla 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 bla, suatu vektor posisi B berapa. Tentu jika ada suatu vektor R membagi vektor A dan B menjadi 2 bagian dengan perbandingan berapa, tentukan vektor posisi R. Soalnya nanti kayak gitu. Tinggal kondisinya apakah R itu membagi AB dengan perbandingan M dan N berada di dalam, atau R-nya berada di luar, atau kondisi yang ketiga R-nya membagi AB menjadi 2 bagian sama panjang. Itu jelas ya. Jadi ada 3 kondisi sama. Nah ini Bapak turunkan dulu berdasarkan kondisi yang pertama. Jadi R berada di dalam. Jadi R membagi AB menjadi 2 bagian dengan perbandingan M dan N di dalam ya. Maka AR dibanding RB itu sama dengan M dibanding N. Lalu pindah ini kita kalikan silang. NAR sama dengan MRB. Bapak kalikan silang saja. Hanya ada ini di perkalian. Jadi perbandingan Bapak ubah menjadi perkalian. NAR sama dengan MRB. Kita tahu AR itu sendiri, AR berdasarkan rumus metode segitiga, AR diperoleh dengan cara vektor R dikurangi vektor
A, karena yang diketahui vektor A sama B. Ingat, pada soal yang diketahui hanya nilai vektor A, vektor B, M sama N ya. Kita diminta mencari vektor R pada soal. Maka kita turunkan rumus AR itu sama dengan metode segitiga vektor R dikurangi vektor A. Sedangkan RB dengan metode segitiga juga itu adalah vektor B dikurangi vektor R. Ini. Maka AR-nya dirubah menjadi N kali vektor R dikurangi vektor A sama dengan M dikali vektor B kurangi vektor R. N dan M dalam bentuk angka ya, perbandingan atau konstanta. Kalikan ke dalam menjadi N R dikurangi NA, MB kurangi NR. Vektor dalam bentuk vektor ini. Setelah itu kita kumpulkan supaya bisa disederhanakan. Yang mengandung R kita kumpulkan jadi satu, yang A dan B kita kumpulkan jadi satu. Maka menjadi NR, ini pindah ruas menjadi positif. NR ditambah MR itu sama dengan MB ditambah NA, pindah ruas menjadi positif. M dan N itu kan konstanta, maka keluar, maka N ditambah M kalikan vektor R sama dengan MB ditambah NA. Ini kan konstanta, maka kita dapatlah rumus dari vektor R sama dengan M kali vektor B ditambah N kali vektor A dibagi M plus N. Ini rumusnya. Jadi kita dapat untuk mencari rumus vektor R. Vektor B diketahui, vektor A diketahui, perbandingan M dan N diketahui. Rumus yang kedua, jika R itu membagi garis AB menjadi dua bagian sama panjang, mengakibatkan M itu sama dengan N dengan perbandingan 1:1. Ini dengan perbandingannya kan 1:1, berarti M nya nilainya 1, N nya nilainya 1, maka 1 kalikan B tetap B, 1 kalikan vektor A ya tetap vektor A, 1 ditambah 1 2, maka jika R membagi vektor AB menjadi dua bagian sama panjang, rumusnya berubah menjadi B plus A dibagi 2 atau A plus B dibagi 2 sama saja. Nah, ini rumus yang kedua. Cara menghafalkan gini aja, vektor R sama dengan M kali B ditambah N kali A dibagi M plus N, kayak gitu aja. Jadi silang ke sini, kemudian dibagi ini tambah ini. Itu cara ngafalinnya, lebih mudah. Coba lanjut. Rumus pembagian dalam bentuk koordinat. Oh iya, untuk vektor di luar nanti ini kan kondisinya vektor di dalam semua ya. Kalau vektor di luar, coba lanjutkan dulu. Vektor di luar, perbandingan ini nanti akan berubah. AR dibanding RB itu akan menjadi M dibanding min N. Maka rumusnya juga akan berubah. Vektor R sama dengan M B dikurangi NA. Lupa kenapa dikurangi Pak, dibagi M kurangi N. Ini jika vektor R berada di luar. Lupa kenapa dikurangi Pak. Ingat perbandingannya M, kalau perbandingan M banding N rumusnya ini. Kalau perbandingannya di luar berarti mengakibatkan perbandingannya salah satu negatif, N nya negatif, maka M dibanding min N.
berarti n-nya itu bernilai negatif, maka positif dikali negatif negatif, positif kali negatif ya negatif. Jelas ya? Rumus pembagian dalam bentuk koordinat. Kalau tadi dalam bentuk vektor, sekarang koordinat. Koordinat itu vektor A dan vektor B diketahui dalam bentuk X, Y, Z. Bisa dalam bentuk vektor baris atau vektor baris atau kolom. Matrik baris atau matrik kolom. Bukan vektor. Tadi rumusnya kan ini. Ini adalah rumus awal. Rumus yang kedua sama ketiga itu rumus pengembangan saja. Vektor rumusnya vektor R sama dengan M kali vektor B ditambah N kali vektor A dibagi M plus N. Diketahui vektor A itu sama dengan dalam bentuk matrik kolom X1, Y1, Z1. Aslinya angka 1 itu hanya mempermudah saja. Ini menyatakan vektor yang pertama. Kalau misalkan dibuat XA, YA, ZA juga boleh. Ini juga sama. Angka 2 menyatakan vektor yang kedua, diganti XB, YB, ZB. Kalau ini pakainya R. Ya suka-suka. Yang penting mudah dipahami lah. Kalau ini pakainya X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2 sama saja. Maka vektor R karena dalam bentuk koordinat, maka hasilnya vektor R nanti juga dalam bentuk koordinat ya. Vektor R sama dengan XR diganti ini XR, YR, ZR sama dengan, keluarlah rumus ini. Asalnya ini tuh memperingkas saja. Awalnya kan M dikali B-nya itu apa? X2, Y2 dan seterusnya. Kemudian ditambah N kali apa? Dibagi M plus N. Lah, M plus N di sini itu dikeluarkan menjadi 1 per M plus N kurung buka ini. Kurung buka ini. Jadi ini penyebutnya dikeluarkan supaya mempermudah penulisannya, tidak terlalu tumpuk-tumpuk. Nah, bahasanya kayak gitu. Maka terjadilah bentuk-bentuk ini. 1 per, ini dikeluarkan jadi 1 per M plus N kali M kali X1, X2, Y2, Z2 ditambah N kali X1, Y1, Z1. Bisa ditangkap ya, apa-apa saja, enggak bingung. Awalnya dari situ. Kemudian perlu dipahami, perlu dipahami aja. 1 per M plus N itu dia konstanta. Dalam bentuk angka nantinya, dalam bentuk pecahan. M juga sama dalam bentuk konstanta. N juga sama dalam bentuk konstanta. Perlu diingat bahwa misalkan ada suatu konstanta K, kemudian dikalikan vektor A, dikalikan dengan matrik A, B, C, maka menjadi matrik K A, K B, K C. Kan kayak gitu. Nggak bisa langsung K A B C, nggak bisa. Itu perkalian matrik dengan matrik kolom dengan suatu konstanta. Ada aturannya, matrik ada perkalian matrik, nanti bisa diproses, ada yang tidak bisa diproses. Nanti kalau misalkan sudah masuk ke kelas 2 matrik itu ya. Ini seperti ini, sehingga mengakibatkan, karena sudah mengakibatkan M kalikan X2 berarti MX2, MY2, MZ2. Sedangkan yang ini
NX1, NY1, NZ1. Dipahami dengan baik, tidak Bapak tulis. Nanti coba ditulis di buku ya. Kata-kata Bapak coba ditulis di buku. Ya udah Bapak tulis wis. 1/nya nggak usah, maka akan menjadi 1/m plus N kurung buka MX2 MY2 MZ2 ditambah dan seterusnya NX1 NY1 NZ1, seperti itu ya. Kemudian konstanta ini itu masing-masing masuk ke baris. Gimana nulisnya ya? Bentar. Aslinya ingin Bapak jelaskan dengan kata-kata, tapi takutnya kalian itu nanti bingung. Kalau misalkan Bapak jelaskan dengan kata-kata sudah paham ya, malah Bapak lebih suka. Tadi kan pulpennya ini sulit soalnya. 1/m plus N kurung buka, M nya kalikan ke dalam ya. Ini M sama N kalikan ke dalam menghasilkan ini. MX2 MY2 MC2 ditambah NX1 NY1 NZ1. Boleh ditulis kayak gini, 1/m plus N kurung buka MX2 plus NX1. Nah, MY2 ditambah NY1 MC2 ditambah NZ1. Nah, kan begitu. Kemudian ini kan bentuknya konstanta, ini dalam bentuk vektor kolom. Tinggal konstantanya kalikan ke dalam ke masing-masing barisnya, menjadi berarti tadi adalah XR YR ZR itu sama dengan, nggak usah pakai kurung pakai kuat, salah nanti konsepnya, sama dengan M Z2 ditambah NX1 dibagi, nggak cukup, nggak cukup, bentar. Oke, ini Bapak kalikan ke dalam, jadi 1/m plus N itu masing-masing dikalikan ke baris, maka akan menjadi XR YR ZR kurung buka besar, ini berarti MX1 MX2 X2 ditambah N X1 dibagi M plus N, kemudian M Y2 ditambah NY1 dibagi M plus N, kemudian M Z2 ditambah NZ1 dibagi M plus
N. Nah itu kesimpulannya apa? XR itu sama dengan MX2 ditambah NX1 dibagi M plus N. Nilainya sama, senilai. Ini kan dalam bentuk vektor kolom. Ini juga dalam bentuk vektor kolom. Ruas kiri dan ruas kanan, jika pokok vektor kolom sama dengan vektor kolom, maka yang terletak pada baris yang sama itu dia senilai. Berarti XR sama dengan ini senilai, berarti YR senilai dengan ini, ZR itu senilai dengan ini. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya ini. XR sama dengan ini kesimpulannya. Jadi XR sama dengan ini, YR sama dengan ini, ZR sama dengan ini. Langsung masuk ke contoh soal. Sudah berapa menit? Setengah jam. Sudah jam. Wah ya. Jika vektor A diketahui itu, vektor B diketahui itu, tentukan koordinat titik R dan apa ini? Oh iya, tentukan koordinat titik R dan S yang membagi AB di dalam dan di luar dengan perbandingan 2:1. Jadi titik R itu membagi garis AB menjadi dua bagian, di mana R-nya terletak di dalam. Berarti ini garis AB. Garis AB berarti ini posisi R dengan perbandingan 2:1. Nah, kemudian yang kedua adalah S berada di luar. Berarti ini adalah AB, ini S, ini B dengan perbandingan 2, itu ke sini 2-nya. Oh, maaf, salah. AS dengan perbandingan AS itu 2. Kemudian SB itu ini 2 min 1. Hati-hati. Bentuknya kayak gini gambarnya ya. Lalu kita masukkan ke rumus. AR banding RB, AR banding RB 2:1. Dan AS dibanding SB, ini AS dibanding SB adalah 2:1. Berarti XR untuk ini itu diperoleh berarti perbandingan 2 kali koordinat ini, koordinat B, 2 kali B, kemudian 1 kali A dibagi 2 tambah 1. Berarti kalau XR berarti gunakan koordinat X, berarti 2 kalikan 1 ditambah 1 kalikan 1 dibagi 2 ditambah 1. Ini Y, sekarang YR berarti 2 ditambahkan yang Y 5 ditambah 1 ditambahkan yang Y 2, berarti 2 tambah 1 3. Ini perkalian koordinat Z. Sekarang lihat yang Z. Kalau mencari Z, lihat yang Z ya, berarti 2 dikalikan min 5 ditambah 1 kalikan 1 dibagi 3. Ini. Kemudian diperoleh koordinat titik R, ini koordinat titik R adalah 1, 4, min 3. Lalu kita cari koordinat titik S. XS, YS, ZS. XS berarti lihat gunakan perbandingan, berarti 2 kalikan B min 1 kalikan A. Berarti 2 kalikan, lihat yang X berarti 2 kalikan 1 dikurangi 1 kalikan 1 dibagi 2 kurangi 1, 1. Ini. Kemudian YS berarti 2 kalikan 5 dikurangi 1 kalikan 2 dibagi 1.
Sedangkan yang ZS 2 dikalikan min 5 dikurangi 1 kalikan 1 dibagi 1 ini, maka koordinat S adalah 18 min 11. Oke, itu dari Bapak. Sekian dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.